Tapi kalau dia untungnya besar kan dia diem aja. Jadi itu wajar aja lah dalam dunia demokrasi. Dan kalau saya sih pengen banget kalau dia ke MK, saya pengen hadir ke pengadilannya Pak Mahfud karena dia profesor dokter. Jadi Pak Haritanu mungkin menang dalam resources, kayak dia kaya dan bisa menyewa lawyer yang mahal. Tapi Pak Mahfud ini dia sendiri seorang pakar di bidang itu dan kebetulan dia Menko Polhukam pula. Nah, tinggal sebenarnya Presiden Jokowi akan berpihak kepada siapa dalam pertarungan. Secara momentum politik nih Pak Mahfud berkali-kali mencuri di tikungan ya. Di krisis, mencuri dalam krisis. Nah, tapi kok kayaknya ya fluently-nya Pak Mahfud, profilnya Pak Mahfud, momentum politik yang mendapatkan apresiasi ini nggak berbanding lurus dengan survei-survei yang agak Ngaso ngariung sore. Trans TV milik kita bersama, TVRI menjalin persatuan, SCTV satu untuk semua, RCTI oke. Indosiar memang untuk Anda, Kompas TV inspirasi Indonesia, Mensi TV selalu di hati, RCTI oke. Udah makin mempertegas Eros Jarod sama Krisya ya. Di dunia paralel. Kali ini seperti biasa Gaso bersama Bambang Harimurti. Gimana lagu kita tadi? Ya, mudah-mudahan pemilik SCTV, RCTI, MNC, Kompas TV mendengarnya. Apa yang harus didengarkan oleh pemilik TV ini? Harusnya kita merayakan dong kebersamaan dan kelegawaan semua pihak untuk masuk ke era baru TV digital. Seperti cita-cita BHM. Ya, tapi dari kacamata mereka, waduh, saingan jadi jauh lebih banyak. Karena satu kanal analog bisa jadi 12 kanal TV. Ya. Gimana penjelasannya? Coba gimana? Itu berarti TV digital tuh gimana? Ya, jadi TV digital itu dia kalau tadinya sistemnya analog ya dengan frekuensi analog, sekarang dia pakai frekuensi digital. Kalau pakai frekuensi digital sama seperti radio AM sama FM itu kan, yang satu analog, satu digital. Nah, yang satu tuh suaranya lebih cering, kalau ini gambarnya lebih keren, tapi pemakaian frekuensinya lebih sempit. Makanya bandwidth yang tadinya untuk satu kanal TV analog bisa dipakai 12 TV. Nah, itu jadi banyak. Tidak hanya itu, kalau di TV analog tuh antara kanal tuh kan harus ada buffer supaya dia nggak saling mengganti ya. Buffernya tuh cukup lebar. Begitu dijadikan digital, buffer ini perlunya tipis sekali, sehingga ada sisa yang cukup banyak. Dan ini tuh adalah frekuensi yang dianggap sebagai frekuensi daerah yang sangat dicari oleh bisnis telco, ya, karena cocok, sehingga nilainya kalau dilelang ke telco itu menurut Boston Consulting Group itu ya kira-kira 11 triliun lah per tahun. Itu duit apa itu, Mas? Itu duit sewa frekuensi ya kepada pemerintah, pada telco, perusahaan telco. Jadi kan di kita sistemnya frekuensi telco itu biasanya dilelang, lalu perusahaan telco kayak Telkomsel, kayak Indosat itu kalau mau ambil itu, terutama untuk 5G misalnya, itu ya bisa ambil dari situ. Frekuensinya sekarang di dalam ranah digital itu sama, Mas ya. Kalau dulu analog tuh sendiri hanya untuk televisi dan radio gitu. Jadi ini sebetulnya gara-gara yang untuk buffer itu kan sebenarnya buffernya kan nggak dipakai oleh TV analog dulu juga.
Buffer itu apa sih, Mas? Buffer itu jadi Ini, misalnya pemisah antara satu kanal dengan kanal lainnya. Supaya lu kalau search UHF itu kan abis dapat misalnya RCTI, terus kalau mau geser kan lu keresek dulu lama baru masuk ke TV yang lain kan. Nah, ini buffernya tipis gitu. Jadi kayak pindah channel aja setipis ATM. Bang Sandi. Dan itu sebabnya di seluruh dunia kan ada kesepakatan bahwa semuanya pindah ke TV digital sehingga mendapatkan yang disebut digital dividend. Nah, itu yang disebut keuntungan dari menjadi digital ini. Artinya lebih demokratis gitu ya. Kanal frekuensinya menjadi lebih demokratis karena dimiliki lebih banyak pihak lebih gitu. Banyak pihak yang bisa terlibat, persaingan tentu lebih ketat. Di lain pihak juga tiba-tiba ada frekuensi yang bisa dipakai untuk keperluan yang lain tanpa mengganggu frekuensi untuk televisi ini yang disebut digital dividend itu. Dan akhirnya saya bersyukur setelah tertunda berapa tahun ya, harusnya 2009 bayangin. Akhirnya kemarin tanggal 2 ya, 2 November diputuskan betul analog switch off. Itu pun udah tertunda dari 5 Oktober kan. Jabodetabek dulu ya. Dan kemudian tapi ada perlawanan dari kelompok RCTI, tapi Pak Mahfud tegas dan akhirnya sehari kemudian analog switch off di Jakarta ya. Apa yang membuat perlawanan itu dilakukan, Mas? Boleh nggak gue bacain dulu Pak ininya Pak Hari ya? Oh, boleh. Apa supaya ini enak ya? Pak HT ini, bentar. Ini ininya Mas, apa namanya? Rilisnya. Ini ya, saya bacakan aja ya. Saya merasa heran dengan ASO hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah undang-undang. Yang pertama dikatakan sebagai perintah undang-undang, padahal perintah undang-undang Cipta Kerja adalah ASO nasional, bukan hanya ASO Jabodetabek pada 2 November. Itu dulu jawab. Ya, saya kira sebetulnya rilis itu sendiri salah karena kita sudah melakukan ASO di perbatasan. Jadi di Miangas, di Batam, itu udah duluan malah. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia didesak oleh pemerintah asing yang berbatasan dengan kita. Mereka nggak bisa melakukan ASO karena kita belum melakukan ASO. Jadi mereka nggak bisa digitalisasi. Sehingga akhirnya ditentukan, dan waktu itu juga jadi. Dan itu tanpa perayaan apa-apa ya? Tanpa perayaan apa-apa dan nggak ada masalah juga gitu. Jadi saya bilang, kalau di perbatasan aja bisa analog switch off. Di daerah Miangas dan masa di Jabodetabek nggak bisa gitu. Tapi semua orang tahu Jabodetabek itu kan wilayah yang secara bisnis ya telur emasnya ada di situ lah gitu ya. Jadi nggak ada orang yang mau kehilangan telur bisnisnya. Cuma kan ini merugikan negara, merugikan rakyat gitu. Kenapa merugikan rakyat, Mas? Ya itu. Jadi bayangkan kalau setiap tahun kita menunda analog switch off itu, ini menurut Boston Consulting Group, pendapatan negara bukan pajak yang hilang aja 11 triliun rupiah. Kalikan aja berapa tahun kita sudah tertunda ya. Belum lagi dari pajak-pajak yang lain gitu. Sehingga memang kerugiannya besar. Saya sendiri pernah ketemu langsung dengan Pak Presiden Jokowi di Bogor, saya sampaikan, Pak, Bapak itu untuk mendapatkan tambahan sampai mengenakan pajak pada UKM, dapatnya juga hanya 4 triliun. Itu protesnya dari UKM itu berapa juta orang gitu kan. Kalau ini analog switch off ini dilakukan di semua negara dan kita mau nggak mau harus melakukan, karena kalau nggak masa kita jadi negara satu-satunya di dunia yang tidak melakukan analog switch off. Bahkan saat itu kita udah di belakang Zimbabwe, bayangin. Zimbabwe udah berarti. Udah jauh lebih dulu. Robert Mugabe ini. Jadi dan kita sudah melakukan juga di perbatasan, jadi secara teknis tidak ada masalah. Meskipun di perbatasan secara numbers kan kecil ya Mas. Iya. Tapi masalah itu kan kalau kita bicara orang miskin gitu misalnya, ternyata di perbatasan juga nggak ada masalah. Dan akhirnya itu, tapi kemudian kan diajukan lagi sebelum rilis itu kan alasannya banyak rakyat nggak punya. Nah ini ada poin TV berikutnya digital, nih. Nih saat ini
Saat ini yang jelas sangat diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB atau set top box karena pasti laku keras. Sebaliknya yang dirugikan adalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat kecil. Itu gimana, Mas? Nah itu enggak juga, karena sudah lama tuh rakyat kecil pun nggak punya lagi TV analog, karena di dunia itu udah nggak, sedikit sekali mungkin yang masih memproduksi TV analog ya, kecuali TV yang lama sekali. Tapi itu pun rakyat kecil ini kok dapat STB gratis ya. Kalaupun mau beli itu harganya, kemarin saya bantu rumah tangga saya beli karena dia nggak mau minta gratis ke pemerintah 100.000. Nah kalau kita pakai uang 11T itu dari pendapatan negara Buffer bukan ya, pajak, ya. buffer itu, kalau 11T itu kan kita bisa beli 110 juta STB itu. Nah, kalau beli satuan aja bisa 100.000, kalau beli sekaligus banyak kan pasti lebih murah lagi. Jadi menurut saya pemerintah kalau mau kasih gratis STB itu ya, duitnya lebih dari cukup. Sangat mungkin ya. Tapi dianggap kan ada rente tersendiri karena set top box ini kan produsennya juga terbatas dan mungkin, nah ini jadi ada satu kayak dulu tuh apa ya Mas, zaman Soeharto tuh Cengkeh, BPPC gitulah atau tapi Timor. sekarang kan STB-nya tidak diharuskan buatan lokal STB. Sekarang kita beli di online juga banyak. Kebanyakan orang saya rasa belinya online. Tapi sih kebanyakan orang itu TV-nya udah digital. TV 2000, iya benar. Era-era 5 tahun belakangan tuh udah otomatis ya Mas ya. Iya, enggak. Jadi itu alasan yang mengada-ada lah. Saya justru yang kenapa sampai harus tertunda sampai sekarang, kerugiannya udah berapa ratus triliun, bayangin. Ya kan? Ya, menarik. Nah ini lagi nih Mas, izin ya Iri, biar sekalian kita kan sama-sama nggak ngerti. Ampun. Ya. Saya pernah, ini kata Pak Hate, izin Pak Hate. Ya, saya nih, mau diskusi aja Pak Hate. Ya memang harus ada itu loh. Iya. Semua pihak lah. Iya, semua pihak. Mohon izin, ampun. Saya pernah menyampaikan, kata Pak Hate nih, saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini kita berjalan simulcast, siaran analog dan siaran digital secara bersamaan sampai nanti masyarakat siap dengan TV digital. Kalau mau cepat, TV analog dilarang diperjualbelikan di pasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru yang dibeli otomatis TV digital. Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli set top box agar dapat menonton siaran digital, dan secara timing kondisi ekonomi sebagai masyarakat kita kurang baik karena terimbas pandemi. Ini seperti gaya Ruli membicarakan reels tadi. Ya kalau itu gampang sekali balasnya dengan ya itu saya bilang, dengan pendapatan pemerintah akibat analisis itu meningkat 11 triliun aja bisa beli 110 set top box juta, 110 juta. Rakyat kita berapa juta? Rumah tangganya aja cuma 60 juta. Jadi dalam pendapatan berapa bulan itu kasih gratis aja rakyat lah. Nggak ada masalah. Atau itu per mau bulan, lebih berbulan Mas? Per tahun 11T. Jadi hampir 1 T setiap bulan. Iya 1 T sebulan. Ya, tapi negara mau nggak mengeluarkan sekian T itu untuk membiayai atau mendigitalisasi set top box ini? Saya kira nggak ada masalah. Kemarin kan pemerintah kan belum lama ini mengeluarkan BLT itu malah 300.000. Ya kan? Keluarin aja BLT 100.000 untuk analog switch off, kan yang dapat daftarnya udah ada orang miskin. Iya, enggak semua juga. Enggak, paling sekitar 25 juta lah itu. Itu 25 juta orang kalau per orang. Kalau keluarga lebih kecil lagi kan, itu TV per keluarga pasti, bukan per orang. Paling 10 juta lah ya, 10 juta 15 juta lah ya. Kalau BHM ini paling kan, kalau orang kayak BHM ini kan terolok-olok juga kalau sehatnya kalau dapat pemberian ini kan. Lebih baik kita beli sendiri kan. Dan kita udah beli. Udah banyak orang miskin itu udah beli TV digital kok. Iya. Apalagi kalau kita misalnya pasang internet sekarang. Ya karena bayangin ya, kalau kita beli TV analog di daerah orang miskin, itu dia karantinanya udah mahal tuh ke atas. PF goceng ini. Iya kan? Kalau pakai digital kan nggak perlu tuh antena tinggi otomatis itu ya. Iya lebih mudah dia. Oke. Nah ini soal MK juga nih Mas. Ini soal dianggap keputusan ASO yang terlalu cepat ini juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin Pak Ari.
Di samping itu MK telah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan putusannya yang berbunyi menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Arti dari putusan MK adalah sesuatu yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat agar ditangguhkan. Sebagaimana kita ketahui 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog. Ini menurut risetnya Bapak Arya Mulia, Pak Haritanu Sudibyo. Dari sisi hukum ada yang janggal. Kementerian Kominfo menggunakan standar ganda. Satu, untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah undang-undang harus ASO. Kedua, untuk wilayah di luar Jabodetabek mengikuti keputusan MK yang membatalkan ASO. Ini terkait dengan kalau kita mau tegakkan hukum kan menurut saya kabarnya paling gampang kembali ke undang-undang penyiaran. Itu tidak membolehkan loh satu orang memiliki lebih dari satu TV harusnya jiwanya ya. Tapi kan dikadalin dengan cara saham perusahaannya dibeli kan. Sehingga seolah-olah perusahaannya beda-beda. Padahal kalau kita lihat di negara-negara maju yang dimaksud pembatasan itu pada ultimate ownernya ya. Yang terakhir. Kalau menurut saya bagusnya Mbak Haritanu ke pengadilan ini dibuka semua lah biar rakyat yang ikut menilai gitu. Apakah putusan pemerintah ini sangat adil atau justru kebalikannya tidak adil, dibuka aja gitu. Kan kalau melanggar MK lapor dong ke MK gitu. Nanti kita rame-rame kita meliputnya kan, argumen-argumennya. Nah tunggu dulu Mas BAM. Menurut analisisnya Mas BAM nih, apa yang membuat Pak Haritanu berat gitu untuk ya udahlah, yang lain kan juga nggak ribut kan, maksudnya pemilik TV lain kan juga udah ikut undang-undang. Kalau Pak Haritanu nggak ikut kan yang lain bisa nyalain lagi. Sama-sama bahkan sama Kominfo kan. Saya kira mungkin pertama kita tahulah Pak Haritanu ini pemilik paling banyak TV kan, dan dia memang bisnis utamanya TV. Ya kalau naluri bisnisnya kalau tiba-tiba tadinya dia menguasai katakanlah 60% pasar, tiba-tiba ini kemungkinan dia bisa menciut jadi 10%, pasti teriak-teriak lah. Pengusaha kan kalau merasa bisa dirugikan pasti dia teriak-teriak. Tapi kalau dia untungnya besar kan dia diem-diem aja. Jadi itu wajar aja lah dalam dunia demokrasi. Dan kalau saya sih pengen banget kalau dia ke MK, saya pengen hadir ke pengadilannya, ingin melihat supaya data-data ini publik tahu. Karena banyak loh publik nggak tahu bahwa negara itu hanya dari pendapatan negara bukan pajak. Setiap tahun analog switch off ditunda, potensi kerugiannya 11 triliun loh. Ya, kita berapa tahun nunda? Ya bayangin 11 triliun itu kalau dibeliin set top box yang 100.000 dapat 110 juta. Lebih dari household setahun doang itu. Dan kita tunda berapa? Dari 2009 ya, Iya. Bayangin 2009, gila itu 13 tahun ya berarti. Iya. Nah gimana sih BAM prosesnya 2009 ini? Artinya negara-negara lain udah mulai migrasi. Dan sekarang ibaratnya ya 2009 itu kan belum ada sosial media, maksudnya belum berkembang sosial media, new media juga belum ada, total politik, YouTube kayak gini belum jelas. Sekarang kan itu artinya migrasi TV digital jadi relevan banget. Nah sekarang ini kan ketika demokratisasi channel ini makin tinggi, relevansi migrasinya jadi makin dikit gitu kan BHM. Dan juga kan dengan adanya kanal ini bisa banyak kanal-kanal pendidikan. Karena kan kita tahu yang dulu misalnya untuk kanal pendidikan itu kan TPI, ternyata jadi komersial, ya kan. Padahal sekarang Indonesia itu kan orang aja sekarang kan belajar dari YouTube banyak gitu ya. Itu kan bisa dimanfaatkan. Tapi jadi saya sih malahan ya kalau ngomong karena ini total politik, saya kagum sama Pak Menko Polhukam kita ya, Pak Mahfud. Ya. Beliau berhasil di zaman beliau ini menggolkan analog switch off ini. Ini kenapa jadi? Dan ketika Haritanu melawan, dia tetap tegas dan ditutup ya di berjalannya. Ini mengingatkan saya Pak Mahfud dulu juga kalau bukan beliau sebagai sebagai Menko Polhukam kan ketua Kompolnas. Mungkin kalau bukan Pak Mahfud di Kompolnas, kasus Sambo nggak terbuka ya. Dan sebelumnya saya ingat dulu kasus Palu Gada itu, yang dibuka rekaman dari KPK itu kan ketika Pak Mahfud sebagai ketua MK ya,
Jadi saya lihat Pak Mahfud ini punya keberanian melawan kekuatan besar yang selama ini kita anggap kekuatan oligarki, bahkan kekuatan mafia gitu. Jadi saya kira padahal ancaman pada demokrasi kita itu berikutnya adalah menurut saya adalah bergabungnya mafia ini dalam bagian dari oligarki. Jadi kita perlu memimpin yang berani melawan mafia ini. Jangan terlambat lah seperti di beberapa negara. Ini mafia yang mana ini, BM? Ya jadi kalau mafia itu sederhana sebenarnya. Mafia itu pasti adalah kelompok melanggar hukum yang melibatkan juga aparat penegak hukum ya, dan juga penguasa yang kaya raya ya, dan bahkan melibatkan juga tokoh-tokoh politik ya di parlemen gitu. Nah kalau mereka sempat membesar itu nanti politik kita di capture oleh mafia, dan itu terjadi di Italia. Jadi saya ingat ada seorang hakim ya, orang berani anti mafia, dia jadi hakim yang mengatasi mafia, bikin pengadilan khusus mafia, bikin undang-undangnya, lalu berhasil menangkap sekitar 400-an orang yang dicurigai anggota mafia. Di sidang hakimnya juga pakai tutup gitu supaya nggak terlihat. Tapi kemudian mafianya melawan, akhirnya satu saat kendaraannya dibom, padahal dia pakai mobil anti peluru, itu bomnya begitu besar sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang bisa diidentifikasi. Si hakim ini? Iya, tapi terus sahabat dia menggantikan dia, 3 bulan kemudian nasibnya sama lagi. Lalu setelah itu parlemennya membubarkan praktis undang-undangnya, dilemahkan sehingga Italia kembali ke masa kegelapan gitu. Makanya kita lihat sekarang kan Italia itu pemerintahannya aneh. Ekonominya juga aneh. Bolanya. Ekonomi gelapnya ya, bolanya. Ekonomi gelapnya tinggi. Nah, kita kan nggak mau menjadi negara yang aneh. Il vivo e 30. Life begin at 30. Jadi kita beruntung lah bahwa kasus seperti Sambo akhirnya bisa dibongkar. Analog switch off bisa. Nah, ini balik lagi nih ke persoalan ASO ini. Jadi gua ASO itu agak terganggu Zulfikar Amir. Panggilannya Prof ASO. ASO ini Mas BM, kenapa peran Pak Mahfud menjadi penting di sini? Ini kan harusnya kerjaannya Kominfo kan? Iya. Kenapa ini jadi domainnya Pak Mahfud? Kenapa Anda yang memberikan kredit paling besar dalam proses transisi ini kepada Menko Polhukam? Karena saya udah berapa tahun berjuang untuk ASO itu, biasanya memang mentoknya dia di Pak Haritanu ya. Nggak berani yang kementerian lain, dan baru saat ini saya lihat pejabat negara yang berani menghadapi ini ya Pak Menko Polhukam ya. Walaupun ya Menko Minfonya juga cukup tegas ya Pak Johnny Plate. Tapi kenapa ini harus tangani Menko Polhukam? Karena sudah masuk ke ranah hukum kan, karena dia membangkang terhadap pemerintah ini. Jadi ya harus ditindak tegas menurut saya. Berarti ini dalam ranah hukumnya. Ya udah masuk ke ranah hukum. Dan kalau kita lihat protesnya Pak Haritanu kan juga keputusan MK, kemudian ini kan di ranah hukum, bukan ranah teknis lah. Kalau tadi kan ada usul juga ya sambil transisi lah, simulcast lah. Transisinya udah lama banget, simulcast kan udah lama. Salah pula gitu. Iya, simulcast udah lama, udah berapa tahun simulcast ini. Dan tiap tahun saya, bahkan kalau setahu saya sebetulnya yang satu protesnya Pak Haritanu saya setuju. Sebenarnya nggak hanya Jabodetabek kok, bisa dilakukan seluruh Indonesia. Kalau orang perbatasan aja bisa, Jabodetabek bisa ya maksudnya. Dan TVRI itu udah siap. Yang mungkin nggak siap justru TV-TV swasta yang punya multiplexer. Iya, harus berinvestasi lagi kan Mas untuk. Iya, tapi nggak mahal sih multiplexer. Artinya gini loh, kan artinya ada tower, ada pemancar yang selama ini
tentu saja untuk membangun pemancar, membangun sistem, menaruh sumber daya manusia di sana. Itu kan ada harga. Apakah itu juga kemudian dihitung sebagai langkah valuasi atau dalam proyek ASO ini, Mas? Negara nih it's fair enough nggak sih untuk melihat bagaimana perjuangan TV swasta ini dalam berinvestasi di situ? Saya ingat dulu tuh sampai zamannya Pak Rudiantara ya. Karena lihat 11 triliun ini, Pak Rudiantara tuh berani bilang, gini deh, semua investasi kalian itu hitunglah tambahan itu untuk ASO. Diaudit secara benar oleh auditor yang independen, diganti sama negara kalau perlu. Kecil itu dibandingin 11 triliun. Waktu itu ketua ATVSI namanya Isadeska. Iya. Tak mendukung dia. Di ASO ini kan Pak Isadi kan agak keras tuh kampanye kemana-mana kan. Sebelumnya anti, tapi akhir-akhir saya lihat sudah mendukung. Iya, ini konsisten lah. Ini dalam terakhir-terakhir ini kan. Iya. Ya saya kira Pak Isadi itu kan dasarnya nasionalis juga lah untuk kepentingan orang banyak ujung-ujungnya. Sekarang dia juga nggak mau lah pasti tahu-tahu Indonesia satu-satunya negara di dunia yang tidak melakukan analog switch off. Nah, Mas, ini kayak misalnya ya dalam hal demokrasi gitu misalnya kita 98 kan kita tinggal nunggu nih siapa yang paling terakhir demokrasi nih gitu. Misalnya kayak di kompleks saya dulu Mas gitu waktu kecil gitu siapa yang paling terakhir punya PS gitu. Itu dianggap PS itu PlayStation dianggap orang yang ya paling cupu lah gitu. Nah jadi apa kerugiannya di orang Indonesia ini kalau jadi paling cupu kita jadi yang paling terakhir. Yang udah tegas itu ya 11 triliun setahun ya kan. Itu material. Itu material ya. Kedua dengan digital kan jauh lebih bagus ininya, gambarnya lebih bagus, suaranya lebih bagus ya. Karena TV-nya lebih bagus, kompetisi kan bagus buat peningkatan kualitas ya. Jadi mereka lebih bersaing dan lebih banyak bisa akses program-program yang Indonesia misalnya beragam gitu ya. Kalau kita lepaskan hanya ke TV komersial kan pasti hanya yang secara komersial masuk dibuat programnya kan. Tapi bagaimana dengan kalangan-kalangan yang secara komersial tidak menarik? Misalnya kalangan miskin, siapa yang mau pasang iklan untuk menarik minat orang miskin ya kan? Dia nggak punya duit mau beli produknya ya kan? Atau misalnya budaya-budaya lokal yang tidak terlalu jumlahnya relatif kecil dibandingin orang Jawa, orang Sunda gitu. Siapa yang mau menyediakan fasilitas tempat bisa ditampilkan budaya-budaya lokal itu? Kalau di Australia kan selain ada ABC ya yang kayak public TV-nya, ada SBS. SBS itu khusus untuk memastikan bahwa kalangan minoritas itu punya akses tempat, akses ya untuk punya etalase ya. Ya punya itulah kalau ibaratnya kan ada supermarket mewah gitu kan disediain lah sedikit ruang buat orang-orang yang jual produk-produk lokal, UKM dan sebagainya. Jadi ini juga akan membuat keragaman dalam konsumsi informasi berarti. Iya, keragaman dan peningkatan kompetisi juga pasti akan meningkatkan kualitas juga kan. Nggak bisa. Ya, jadi memang ya artinya ya dalam pergaulan internasional pun juga tontonan kita yang paling dikontrol oleh rating ini dan kita tahu rating ini kan ditentukan oleh lembaga-lembaga macam AC Nielsen gitu misalnya. Nah artinya nanti setelah analog switch off lembaga-lembaga kayak gini udah kehilangan. Nggak cuman itu aja kalau menurut saya kalau dengan frekuensi digital ini kalau melakukan survei ala Nielsen di era analog itu kan harus pakai people meter itu kan mahal banget. Kalau udah digital kan jejak digital lebih mudah didapat. Ya itu lebih cepat Mas. Lebih cepat dan lebih akurat dan lebih demokratis ya. Artinya banyak pihak juga bisa saling mengkontrol data. Bisa, karena lebih murah. Kalau dulu tuh kayaknya aku seumur hidupku gitu Mas. 27 tahun ini gue hidup ya. Itu nggak ada 27 tahun. Tahun monyet. Korupsi lu banyak banget nih soal umur. Gue nggak pernah nemu satu orang pun yang gue kenal itu pernah ditanam people meter di rumahnya. Iya. BM pernah nggak ada? Saya juga nggak tahu. Makanya padahal kalau dengan TV digital ini jauh lebih gampang itu. Nah, nggak perlu. Nah itu dulu itu kan. Nih Iwan Setiawan yang harus jelasin nih. Nielsen itu punya otoritas tunggal Mas.
Yang lain kan nggak valid gitu. Tapi kan pernah tuh dulu kita, kebetulan saya pernah ikut dalam diskusinya, itu kaget kok telenovela yang kelas bawah itu tinggi ratingnya di pemukiman yang kaya. Ternyata setelah turunin tim yang nonton ya para asisten rumah tangganya yang nonton, bukan ininya. Bukan majikan ya. Jadi itu bukan sasaran dari pemasang iklannya sebetulnya. Iya. Jadi memang akhirnya ketepatan dalam penilaian atau evaluasi sebuah konten itu menjadi lebih akurat dan valid gitu. Ya, akurat. Dan jangan salah juga, media sosial kan lebih gampang lagi tuh kayak analitik programnya lebih presisi ya. Dan mereka kan merebut iklan-iklan dari media konvensional seperti televisi dan radio dan cetak ya. Nanti rule of the game-nya gimana tuh Mas? Maksudnya yang akan mengevaluasi siaran itu datanya nih siapa yang bisa pegang? Ini gitu kan artinya gini, masuk menambahkan ya. Apa yang terdisrupsi gitu secara bisnis, secara data. Ya, sebetulnya sih kalau dari existing industri pertelevisian yang dibangun oleh bertahun-tahun gitu sejak senior kita yang masih hidup seperti Isa DSK atau Peter Franz Gonta temennya BHM ini kan, Pak Peter nih kan. Yang nomor satu tuh gini, kita juga lihat perkembangan zamannya kan makin banyak apartemen apa segala macam. Coba deh Anda tinggal di apartemen pakai TV analog. Nggak bisa kan? Pakai PF goceng gimana? Iya kan. Mau nggak mau harus go digital lah semuanya. Jadi itu adalah perkembangan zaman yang nggak bisa dilawan lah. Dan nomor dua, sebetulnya kalau Pak Haritanu khawatir tentang persaingan terhadap bisnisnya, pendapatannya itu sebenarnya lebih datang dari media sosial sebetulnya. Karena kan Google sama Facebook tuh mengambil kira-kira 70% dari pasaran iklan yang tadinya dipegang konvensionalnya. Ya, makanya kalau di 2009 jadi relevan kan ASO ini karena market leadernya masih televisi. Mungkin juga sebagian data juga mengatakan market leader sekarang juga masih TV gitu Mas BHM ya kan, makanya. Ya saya kira kalau ini sederhana lah. Kalau tadinya frekuensi katakan ada 12, saya udah pegang 5, kan saya pegang 40% dari pasar. Tiba-tiba yang 12 kanal ini jadi 144. Kan yang 5 saya pegang ini, katakan saya tingkatin double jadi 10 pun jadi cuman berapa persen dari pasar kan. Kalau artinya misalnya efek secara bisnis berarti kuenya lebih banyak dibagi. Iya. Nah, tapi kan artinya sekarang lebih banyak konten yang dibutuhkan kan. Iya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kalau yang tadinya kalau kita tahu misalnya TV-TV swasta yang berkembang itu kan standar broadcast quality-nya kan punya standar yang cukup tinggi nih Ars. Ketika demokratisasi artinya kebutuhan konten juga makin banyak gitu. Nah, akan terjadi nggak BHM penurunan quality konten yang cukup signifikan karena memang nggak semua orang punya infrastruktur broadcasting seperti pemain-pemain lama. Saya kira kalau itu problem, tapi itu problem masa transisi saya kira ya. Karena saya kira pemasang iklan itu juga lama-lama tak akan membedakan pemirsa yang berkualitas yang emang targetnya dengan pemirsa yang bukan targetnya dia ya. Saya kasih contoh ini sebetulnya sebelum digital juga ada terjadi. Zaman belum ada digital pun, koran kuning itu oplahnya selalu jauh lebih tinggi daripada koran berkualitas. Tapi yang berani bayar iklan besar tuh nggak mau pasang di koran kuning, nanti dia reputasinya jatuh gitu. Atau purchasing powernya juga rendah. Dan masalahnya di digital ini belum ada satu pembeda yang jelas antara mana yang kuning dan yang enggak gitu. Ini yang sebetulnya saya kebetulan ikut timnya, namanya tim untuk keberlanjutan media. Sekarang sudah menyusun draft Perpres yang ingin membuat terjadi pembedaan itu. Sehingga nanti yang berkualitas itu lain gitu, ada ini verifikasi dan sebagainya sehingga bisa terjadi seperti zaman sesudah stabil zaman dulu orang-orang nggak mau beriklan di tempat yang cuma ngejar clickbait itu. Artinya ujung-ujungnya tetap persaingan kualitas konten kan, karena
kalau misalnya enggak ya orang bisnisnya akan mati sendiri karena nggak ada yang iklan, nggak ada yang nonton gitu kan. Nah, ini balik lagi nih ke Pak Mahfud ya. Ini langkahnya Pak Mahfud menurut BHM nih kalau perlawanan berlanjut nih akan seperti apa nih ujungnya nih? Saya kira akan meningkatkan popularitas Pak Mahfud saya kira ya. Karena ini ibaratnya jadi seperti Pak Mahfud itu adalah pejabat Indonesia yang berani. Karena mau nggak mau kan Haritanu itu dianggap bagian dari oligarki ya. Dia suka atau tidak suka, kalau ditanya kebanyakan orang yang perhatian politik akan anggap ya Pak Haritanu itu contoh adalah bagian dari oligarki. Nah, memang apa perlawanan counter attack paling menakutkan lah gitu. Potential counter attack gitu ya. Kalau saya lihat selama ini Pak Haritanu itu kan perlawanannya pasti ada yang above the line ya, tapi ada yang underground. Kalau yang ada yang above the line itu kan, kalau yang above the line kan mereka berhasil kan menggugat ke PT UN. Menggugat kan. Tapi apakah kemenangan di pengadilan itu adalah kemenangan yang murni berdasarkan hukum atau tidak? Nah, itu masih bisa kita perdebatkan gitu. Karena itu menurut saya dikawal aja. Nah, saya senang kali ini berhadapan dengan Pak Mahfud ini yang beliau kan doktornya itu kan ilmu hukum, tata negara pula ya kan? Profesor pula. Jadi dan dia kenal semua orang hukum ini. Jadi ibaratnya kalau kita mau bertarung dengan orang kan kita lihat kalau dia jago main pedang, kalau bisa kita berantemnya pakai kalau kita jago sama tombak ya kita maunya dia berkelahi sama tombak kan. Nah, ini saya kira Haritanu kalau mau bertarung secara hukum ya dia ketemu lawan yang seimbang ini. Pak Mahfud ini. Pak Mahfud karena dia profesor dokter, jadi Pak Haritanu mungkin menang dalam resources. Kayak dia kaya dan bisa menyewa lawyer yang mahal, tapi Pak Mahfud ini dia sendiri seorang pakar di bidang itu dan kebetulan dia Menko Polhukam pula. Nah, tinggal sebenarnya Presiden Jokowi akan berpihak kepada siapa dalam pertarungan ini. Ujungnya kan tekennya Presiden ini ya. BHM. Ini udah ada judul nih kita. Presiden Jokowi berpihak kepada Mahfud atau Haritanu. Iya. Ini menurut saya, buat saya paling enggak akan sangat menarik untuk menilai. Kita lihat game ya. Keberpihakan presiden ini di mana? Karena aku yakin juga, maksudnya nggak mungkin nggak ada perlawanan kalau memang ini nanti terdisrupsi terlalu terkoreksinya terlalu tajam gitu ya. Bukan terlalu tajam banget. Harus pakai teriak bos. Tajam banget. Orang dulu saya dilawan dengan dinyatakan, ini kan sahamnya nanti turun apa segala macam. Saya kasih lihat kan ini sudah berlaku di negara-negara maju. Coba gimana? Saham-saham mereka nggak turun dengan analog switch off. Nah, coba malah kemungkinan ekspansi makin luas. Coba BHM kasih contoh ya bagaimana di negara lain, nggak usah gitu, nggak usah Amerika lah, itu kan gede ya. Ada nggak yang mirip-mirip kita ya di Southeast Asia yang punya Korea lah paling GDP-nya agak mirip, kultur ininya. BHM gimana lihat? Ya di Malaysia aja lah menurut saya ya. Malaysia kan juga duluan dari kita analog switch off-nya. Walaupun Malaysia itu lebih sederhana karena frekuensinya kebanyakan di monopoli negara kan. Ya itu dia problemnya. Ya, tapi swasta-swastanya mulai ada ya dan Filipina. Tapi gitu. kemarin kan Malaysia itu terjadi ya semacam reformasi ya, lebih baru dari kita. Jadi keseimbangannya. Kalau Filipina itu ya kalau itu memang dari dulu oligarkinya kuat di sana ya, keluarga itu aja itu. Karena itu ya nggak heran lah kalau Marcos kembali ya. Nah, celakanya saya melihat di Indonesia kita kok menuju ke arah seperti Filipina gitu. Bukan ke arah bukannya menjauh ya ke arah Korea gitu. Tapi kan dengan digitalisasi ini kan membalikkan BHM punya perspektif dong, bahwa semua bergerak bersama untuk menuju demokratisasi siaran. Ya, cuma problemnya kan sekarang itu juga kalau kita lihat startup ya di bisnis digital ini itu kan perlu waktu lama untuk bakar duit. Ya kalau kita lihat Gojek, kita lihat kalau apalagi di luar negeri kayak Amazon, kita lihat Bukalapak itu kan masih bakar duit semua. Udah dengan GoTo ya.
Ya. Artinya apa? Hanya orang-orang super kaya atau yang punya akses pada orang-orang super kaya yang bisa gitu. Menurut saya justru yang perlu kita perkuat tuh peran negara ya, peran negara sebagai penjaga keseimbangan. Jangan sampai justru negaranya berpihak juga pada yang sudah kuat gitu. Nah, ini kembali ke Pak Mahfud ini, menarik ini kan. Artinya nih BHM lagi-lagi memuji bagaimana Pak Mahfud menangani krisis ya. Krisis yang pelik dan dari 2009 gak beres, akhirnya beres juga di zaman ini. Nah, kalau kita ngelihat di beberapa waktu terakhir Pak Mahfud itu selalu punya momentum yang tepat gitu ya. Let's say soal Sambo. Banyak yang menganggap bahwa kalau bukan Pak Mahfud yang jadi whistleblower atau deep throat gitu ya, Kompolnas itu nggak akan secepat ini karena udah begitu mengakar. Kemudian soal Kanjuruhan, itu kan TGW, tim pencari faktanya kan Pak Mahfud juga yang pimpin dan akhirnya progresif sekali keputusannya. Kemudian tadi BHM katakan juga analog switch off. BLBI juga loh Pak Mahfud. Bahkan Pak Mahfud itu pernah dalam wawancara kita ya sempat ngomong, kamu tahu nggak sekarang saya itu bukan cuma dikawal pakai mobil biasa patwal, tapi ada yang pakai senjata laras kayak presiden itu. Mungkin Denjaka gitu. Iya, untuk apa? Bukan gaya-gayaan saya. Karena saya ngurusin BLBI yang melawan luar biasa gitu. Nah, dan berhasil gitu. Maksudku so far agak ada progresif. Dan sekarang dia mengurusin Asabri juga. Nah, apalagi itu kan big money, big peoples, big person dan saya lihat paling nggak salah satu orangnya sudah ada yang ngembaliin uang. Siapa? 31 miliar. Edward Suryajaya. Artinya walaupun Edwardnya merasa tidak bersalah. Tapi ya ini ya. Nah, jaga-jaga lah. Ini menarik nih. Secara momentum politik nih Pak Mahfud berkali-kali mencuri di tikungan. Di krisis, mencuri dalam krisis. Nah, tapi kok kayaknya ya fluently-nya Pak Mahfud, profilnya Pak Mahfud, momentum politik yang mendapatkan apresiasi ini nggak berbanding lurus dengan survei-survei yang agak. Mungkin juga saya kira Pak Mahfud juga belajar ya, pengalamannya sempat tercuri kan. Nyaris wapres kan sampai saat terakhir. Oh gitu ya Mas ya? Iya kan dulu dengan Pak Jokowi sampai saat terakhir tercuri dia malah kan. Jadi saya kira Pak Mahfud belajar dari situ. Sekarang kan 2024. Kalau terlalu cepat malah bisa dicuri ntar. Nih, coba saya pertajam pertanyaan Budi ya. Bukan pertajam sih, tapi lebih tepatnya perhalus. Pertukik, di twist dikit gitu. Ini apakah tanda dari era partai politik lebih dominan daripada era atensi publik? Jadi dukungan publik itu ya orang sedidukung publik kayak apapun, kalau misalnya dia tidak punya klik di partai politik atau memang bagian penting dari elit sebuah partai politik, dia nggak akan muncul di dalam top of mind publik. Lihat nama-nama yang muncul sekarang kan kayak Ganjar punya PDI, terus Mas Anies sekarang udah dideklarasi Nasdem, Pak Prabowo Gerindra. Ini tinggal cuma Kang Emil nih yang peringkat 4 yang masih Pak Sandi Gerindra. Lu jangan lupa. Tapi ya kita ngomong ya, misalnya kita ngomong Prabowo ya, Gerindra, dia kan pasti belajar. Kemarin tuh kalah gara-gara Jawa Timur kan, kan tipis tuh gara-gara Jawa Timur. Pak Mahfud kuatnya di mana? Madura, Jawa Timur kan. Jadi dia posisi siapapun yang punya daya tarik di Jawa Timur pasti menarik buat Prabowo ya kan. Dan kita kan bicara dan Mahfud bisa maju sebagai calon presiden, bisa juga wapres kan bisa. Anies juga sama. Anies pasti punya problem Jawa Timur. Ya kan? Betul. Karena Bukoviva kayaknya mengambil jarak, kartu Pak Mahfud jadi lebih relevan gitu ya. Iya. Jadi siapapun yang mengambil Bukoviva ya pasti lawannya akan melihat Pak Mahfud jadi lebih penting. Untuk menetralisir kan. Jadi ini persoalan momentum Pak Mahfud aja yang atau BHM merasa Pak Mahfud justru malah mengancam tokoh-tokoh elit-elit partai yang lagi berusaha untuk memenangkan hati, at least bisa mengancam, bisa juga menjadi potensi pemerkuat kan, maju presiden dan wapres kan. Itu
satu ininya. Itu jadi intinya jangan gede rumongso dulu ya apa? Wayahe apa? Iya. Cuman masalahnya kan sebelum wayahe gitu. Bukan, maksudnya itulah pokoknya. Iya, saya kira mungkin Pak Mahfud ya, dia kan orang yang ngerti politik ya. Saya menduga dia belum berani untuk sebagai calon presiden, tapi paling tidak dia menyiapkan dirinya menjadi yang menarik untuk diwapreskan oleh siapapun. Karena Jawa Timur tadi. Iya, dia tokoh Jawa Timur yang nasional exposure-nya paling tinggi. Dan dia nggak mau terlalu cepat karena penting bagi dia posisi Menko itu kan membuat dia seolah-olah kampanye tiap hari kan. Iya, tapi masa nggak dengan segala prestasi dan momentum besar ya, ini kan gila loh. Sambo, Kanjuruhan, BLBI, Asabri sampai terakhir gitu ASO itu melibatkan publik dan exposure yang luar biasa. Tapi itu sama sekali tidak ada benang merahnya dengan survei capture elektoral ini. Mungkin bagusnya kita undang Pak Mahfud ke sini. Kita tanya, dia kan punya tim itu yang lihat poll-pollnya itu. Nah, kalau kata Pak Mahfud ya, kalau sekarang saya ya udahlah, saya tidak berusaha lagi. Kalau dulu saya berusaha gitu. Ya saya kira Pak Mahfud cukup ini ya, jeli melihat dia nggak mau kelihatan terlalu cepat. Oh, ini masalah ini timing ini penting. Inilah pengalaman 2 kali pemilu ini 2014 dan 2019 ya. 2014 kan juga beliau gitu kan di survei-survei mereka salah satu yang tertinggi juga. Dan akhirnya jadi ketua tim sesnya Prabowo. Karena ada kekecewaan juga nih sebelah kan. Kemudian iya betul. Iya kan? Itu kan beliau jadi ketua tim gara-gara kecewa dengan pokoknya menurut saya kita jangan menafikan kemungkinan ini gitu loh. Kalau menurut saya potensinya ini masih di bawah karpet ini ya. Ini Pak Mahfud ini variabel liar juga di 2024 nih ya. Kalau dibilang apa bola liar ya, bola liar. Kemelut. Kalau kata Bung Sambas ini. Kemelut di depan gawang. Apalagi bayangin nih kalau misalnya Haritanu ini makin kenceng, makin dapat panggung ini kan pertarungan ini. Mungkin nggak gitu? Kanjuruhan juga nih. Ini jangan Haritanu bos. Ketua umum PSSI kan melawan juga nih. Ini kan sementara orang masih memegang. Terakhir itu kan himbauannya Pak Mahfud ini kan untuk mundur kan. Itu yang kemudian dipegang oleh Exco, dipegang oleh klub-klub yang kemudian menyuarakan ini. Gak ngerti bola loh. Biasanya sebagian kan, basis. Biasanya turn army aja loh kan. Bukan BTS army loh. Bukan Newcastle United. Di mana siapa kawan kita yang jadi penggemar Newcastle? El Cactus. El Cactus, El Fajar ini ya. Nah Mas. Tapi mungkin kalau Haritanu apakah dia Ganjar nggak terlalu ini ya, buat dia nggak terlalu banyak nilai tambah ya kalau buat Ganjar Pak Mahfud. Yang gubernurnya juga kayak begitu sih. Iki bupati nih. Jadi Mas Ganjar ya mungkin aja Mas, semuanya butuh Jawa Timur dan NU kan. Tapi itu kan, missing puzzle gitu. Tapi Pak Mahfud itu kan dianggap bahkan waktu oleh NU struktural tahun 2019 masih kan ketika Kiai Ma'ruf dan Kiai Said bikin semacam klaim gitu bahwa Pak Mahfud bukan NU gitu kan untuk menghindari potensi ini. Tapi kan bagi akar rumput kan. Tapi eranya beda sekarang karena HMI kan. Dan sekarang ketum PBNU-nya juga HMI, sekjennya HMI pula. Enggak, tapi kan paling enggak kalau nggak ada NU lain nih satu-satunya NU gitu loh, yang paling NU kan. Dan juga jangan salah, NU itu kan siapa yang akhirnya berkuasa ya dia biasanya dekat dengan itu kan. Nah, Mas, terakhir ya, dan kita ngelihat Pak Mahfud gitu ya, ya menjadi calon orang yang nggak bisa kita lupakan gitu. Meskipun nggak ada di 5 besar survei ya. Dan karena kalau ini perspektif konsultan politik ya, ini perspektif konsultan politik di selalu nih kalau ngomong ke klien di setiap level gitu ya, bupati, gubernur maupun pilpres itu rumusnya sama. Kalau yang nomor 1 itu elektabilitas jadi penting. Kedua, kalau nomor 2 bawa tas. Itu tergantung bawa gerbong apa. Dia punya
elit benefit apa? Iya. Termasuk bawa tas tadi. Ya, termasuk bawa tas salah satunya, atau itu dia mungkin pegang kekuatan satu Erick Thohir lah ya. pegang satu wilayah gitu di Jawa Timur yang menjadi battlefield penting gitu kan. Etnis gitu ya, salah satunya juga itu menjadi kunci gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, peluang apa sih yang membuat Pak Mahfud gitu ya akan masuk dalam perhitungan elit ini gitu? Kalau menurut saya, kalau kita lihat kemarin kan popularitas presiden itu jatuh cukup deras ya. Dan banyak poll yang masyarakat merasa kekurangan itu kan penegakan hukum sekarang. Oh iya ini. Ya, dan itu kan Dan kekuatannya Pak Mahfud di situ. Dan dia punya jaringan ke pelaku hukum di Indonesia gitu. Iya. Jadi itu pasti buat mereka yang misalnya punya kekuatannya di ekonomi atau di apa, ini jadi menarik gitu. Betul. Jadi tas yang dibawa oleh Pak Mahfud itu adalah kompetensi hukum. Iya, dan gerbong orang-orang jaringan yang apa namanya bergiat di bidang hukum sehari-hari. Gitu. Betul, itu agak kuat dan Pak Mahfud itu tuh apa namanya punya rekam jejak yang panjang di situ. Artinya lu kalau mau ngerjain gue soal hukum, lu nanti dulu kawan gue semua. Itu. Atau ini sekarang masih anak buah gue ibaratnya gitu kan. Kalau Polkis dan jaksa Polkis polisi. Kepolisian dan kejaksaan kan juga masih dalam buah koordinasi Pak Mahfud ini kan. Ini kan dulu agak dekat Kompolnas kan dia, ketua Kompolnas. Dulu agak dekat misalnya Pak JK bawa gerbong pengusaha misalnya. Pak SBY bawa tentara. Dan HMI gitu kan, Pak JK kan, SBY bawa gerbong tentara. Ini pegiat hukum ini jadi penting. Dan NU kultural karena perwakilan dari NU yang agak yang lebih dekat dengan Gus Dur kan juga Pak Mahfud. Gus Durian Pak Mahfud. Oh ya, ini banyak nih singgungannya berarti secara basis elektoral kan. Ini tinggal menunggu drama-drama ke depan. Yang membuat saya kira kalau dalam pertandingan bola beliau masih bersiap tapi masih duduk di bangku cadangan. Masih pemanasan lah ya. Pemanasan di bangku cadangan. Tapi masalahnya pemanasan ini kan kayak Teddy Sheringham sama Ole Gunnar Solskjaer aja nih. Meskipun di bangku cadangan terus tapi giliran masuk ngegolin. Masuk ngegolin. Iya kan, artinya semua momentum tadi BLBI ngegolin. Asabri ngegolin. Kanjuruan ngegolin, Sambo ngegolin terus gitu. Ya, nah ini kan kadang-kadang kan drama ini penting diperpanjang kan, untuk menjaga momentumnya. Supaya relevan nah, memelihara musuh dan problem ya. Kira-kira nih kalau misalnya dramanya sekarang bersama Bapak Haritanu, apa yang membuat Pak Haritanu akan yakin memperpanjang masalah ini? Kalau saya jadi pengusaha kan nggak mau repot ya. Saya kira dia pasti hitungannya sederhana. Ini kan menjelang pilpres, menjelang pilpres semua partai kan perlu bantuan, dan dia punya kemampuan untuk membantu kan. Jadi dengan majority share, market share ya. Jadi itu. Tapi kalau menurut saya ini sih buat Pak Mahfud bisa jadi win-win ya. Katakanlah kita ngomong skenario menghayal sedikit. Katakan Pak Haritanu bisa menang mempengaruhi presiden gitu. Dia jadi victim, misalnya dia dipecat sebagai Menko, makin populer lagi dia sebagai victim. Ya kan? Kalau dia menang terhadap Haritanu, dia populer juga, pahlawan negara buat Pak ini. Ya win-win ya. Win-win, dia posisinya enak ini kan. Tinggal kita juga tanya nih, penasaran sama surveyor ini ya, kenapa beliau itu nggak ada masuk radar ya, Ri? Iya, karena nggak pernah disebut elit partai. Iya, yang lain juga nggak pernah secara deklarasi. Kan udah. Tapi Pak Muldoko nggak pernah masuk barang itu. Iya, tapi mungkin tapi mungkin setelah masa Pak Muldoko politik ini naik lah dikit. Ya ada lah. Ya 1000-2000-an. Tapi ini penonton kita 1000-2000 nih yang nerima survei tiap bulan nih Mas. Orang-orang kita aja udah sering ini aja, teman kita Pablo aja 2 kali disurvei sama CSIS. Ya belum lagi sensus kan survei dia. Ya tapi kan juga menurut saya itu pengusaha-pengusaha besar pun merasa nyaman saya rasa dengan Pak Mahfud ya. Orangnya enggak aneh-aneh. Ya berarti
ini maju kena mundur kena lah Pak Mahfud nih ya. Ya, harusnya kita dapat momentum elektoral ya di sini. Ya kan kalau survei ini kan memang gitu Mas. Dan lihat juga nih, kasus Sambo nih pengadilan kan paling nggak setahun nih. Jalan terus nih barang drama terus. Ini kan. Dan belum, itu orang belum lagi nanti banding, kasasi. Yo ini lagi. Tapi orang lupa nggak sama jasa Mahfud yang kemudian jadi deep throat? Itu kan bisa diceritakan ulang. Iya. Oh tinggal narasi dibangkitkan lagi ya. Siapa sih kemudian Sambo bisa kayak gini ya? Mahfud gitu. Nanti kan itu tugas Budi Adiputro lah nanti jadi juru bicara Pak Mahfud. Belum nih PSSI. Ini kan boleh juga. Umbang. Ini Pak Mahfud. Ya, Kanjuruhan ini kan juga masih panjang nih. Iya betul. Ya, kan? Apalagi fight back nih Pak Iwan ini kan. Ya ada teman saya Mas tukang sensus kaum Nadiyin. Udah di stadion 20.000 dia bilang 50.000. Pak Idam. Saat ini sudah puluhan ribu warga Nadiyin. Pak Idam itu produser kita di Detik Mas di Perspektif. Jadi menarik lah ini kuda hitam ya kalau misalnya. Sweet Beauty. Ini judul yang lebih menarik nih soal ASO atau soal Pak Mahfud? Mahfud. Karena total politik soalnya. Pak Idam nih Mas. Ini Pak Idam harus bertemu. Udah pernah ketemu sama PAM? Udah kan dulu kan di CNN. Oh iya. Pak Idam itu salah satu pendukung membangkitkan kembali nih kan sumur-sumur tua ini bos. Pak Idam itu anak Detik, mental Tempo. Karena beliau investigatif. Karena beliau ponakannya bekas ombudsman Tempo. Oh iya. Namanya Rahman Toleng. Investigatif. Kita we miss Rahman Toleng ya. Nah, gimana bos ini Mas? Bos itu terakhir pasti ombudsman ya Mas? Ayolah kita bikin merayakan Rahman Toleng kan lu Iya, tapi nggak ada yang nulis buku ya, nggak akan ada yang nulis buku ya. Nggak ada yang baca Mas. Robert sama Rahlan lagi ribut tuh. Siapa yang bikin kata pengantar Bang Robert sama Bang Rahlan? Termasuk Rocky satu lagi. Rahlan, Robert, Rocky kan 3R ini berebut. Siapa yang paling dikatakan bos? Pak Amin Rais juga pengagumnya loh. Pak Amin Rais tuh. Iya menarik ya kita bikin story of boss ini ya. Pengagum bos dan juga Ikhwanul Muslimin. Dia kan meniru-nirutan Malaka gitu kan. Saya bos. Iya. Bos mantap bos. Apa obrolan lu terakhir sama bos? Pokoknya ya. Enggak, bos ini. Kalau lu lagi canggung di ruangan apa benda apa bos? Ya. Benar berdua ya. Out of the blue. Satu kan kamar bos itu kan auranya kan gila ya. Satu kamar nih Mas sama bos nih. Anjing. Ini Mas Doni Jawir bos. Iya. Senior gua tuh. Tenis fisik. Mas Doni keluar lagi kan. Kan gak mungkin Mas Doni keluar, gue keluar juga kan. Bos samping, aduh ngomong apa nih sama bos nih. Gemetar lu ya. Gemetar gue. Bos pakai mobil apa? Aku sih pakai CR-V lama dit kata. Oh masa cuma itu bos mobilnya? Goblok. Karena nervous nanya orang pakai mobil apa. Ada rodanya nggak bos? Harusnya rodanya. Kacau. Oke, thank you BM. Ya, kita tunggu Pak Mahfud. Ini momentum masih panjang dan jaga stamina aja ya, endurance ya. Kalau kacamata udah okle kan. Pelari. Pak, itu kacamata jogging. Pak, satu yang gua kaguin dari Pak Mahfud tuh, rambut tetap standby itu kan. Sama kacamata. Klinis ini. Kacamata. Agak ya kan anti badai juga rambutnya. Oke, sampai jumpa lagi di Ngaso berikutnya. Adios amigos. Ngaso ngariung sore.